Shalom. Renungan masa Prapaskah hari ini mengambil tema Yesus dibela oleh Nikodemus. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 50 sampai 52. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum dia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, 3 ayat ini merupakan cuplikan dari suatu peristiwa, di mana pada saat itu setelah Yesus bersaksi tentang dirinya, kemudian dia berbicara di hadapan banyak orang tentang sumber air hidup. Di situ kemudian menimbulkan keresahan dan pertentangan. Ada yang mengaguminya dengan mengatakan bahwa dia adalah nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ada juga orang-orang yang mengatakan bukan, karena Mesias tidak datang dari daerah Galilea. Saudara, kemudian pada waktu itu imam-imam dan orang-orang Farisi yang mendapat laporan dari pengawal-pengawal ingin supaya Yesus ditangkap dan diadili. Nah, pada saat itulah Nikodemus tampil sebagai pembela Yesus. Saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini, hal pembelaan seringkali terjadi. Apakah kita yang dibela ataukah kita harus membela? Namun, pada kenyataannya seringkali bahwa hasil pembelaan itu bukan merupakan jaminan bahwa yang dibela ini adalah orang atau suatu pihak atau suatu golongan yang benar. Mengapa? Karena seringkali kita menyadari hal-hal yang mendasari pembelaan itu adalah hal-hal yang sangat subjektif. Hal-hal yang bermuatan nilai-nilai politis, bermuatan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Apakah sesuatu atau seseorang ini akan mendatangkan keuntungan bagiku atau bagi pihakku? Dan bahkan juga seringkali dasar pembelaan itu adalah like and dislike. Aku senang dengan orang itu atau aku tidak senang dengan orang itu. Sehingga jelas sekali hasil pembelaan tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya dinyatakan. Kalau pada hari ini kita melihat dan belajar dari Nikodemus, seorang yang pernah datang secara pribadi bertemu dengan Yesus pada malam hari dan berdialog, bertanya dan mendengarkan ajaran dan penjelasan Tuhan Yesus mengenai bagaimana dapat masuk dalam kerajaan Allah, maka kita boleh melihat Nikodemus sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Meskipun mungkin pengenalannya itu belum terlalu jelas, masih samar-samar. Karena itu, ketika Nikodemus memberikan pembelaannya di hadapan para imam dan orang-orang Farisi itu, dasar yang dipakai oleh Nikodemus adalah dasar hukum Taurat yang sebetulnya juga merupakan hukum yang sangat dijunjung tinggi oleh para imam dan orang-orang Farisi. Namun ternyata kita melihat bagaimana pihak-pihak itu justru memutarbalikkan kenyataan yang disampaikan oleh Nikodemus berdasarkan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, terutama pada masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan
bahwa kita harus berani berdiri di atas kebenaran, bahwa kita harus berani menyatakan kebenaran. Pembelaan di sini mempunyai arti yang jauh lebih luas kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menempatkan diri pada posisi-posisi yang harus menghadapi kasus-kasus tertentu di pengadilan atau di dalam masalah-masalah untuk menyatakan apakah seorang ini benar atau salah. Tidak. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai umat Katolik, kita harus berani untuk membela yang benar dan menyatakan yang tidak benar. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengenal kebenaran itu dan menghidupinya. Mengenal kebenaran dan menghidupinya berarti dia mengenal Kristus Yesus dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus dan hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, bagaimana kita harus menyatakan kebenaran itu? Kita harus berani. Berani mengapa? Berani bukan karena kita punya kekuatan, punya backing, punya pihak yang berkuasa. Tetapi Anda dan saya berani karena Anda dan saya tahu bahwa yang saya nyatakan, yang Anda nyatakan ini adalah kebenaran Allah yang tidak dapat dimanipulir oleh apapun juga. Oleh karena itu kita harus berani menyatakannya. Saudara, selain itu kita juga tahu bahwa ketika aku membela atau menyatakan kebenaran tentang seseorang, tentang suatu pihak, tentang suatu kelompok, bahkan tentang imanku kepada Tuhan Yesus, aku melakukannya di dalam roh kelemah lembutan, kerendahan hati, dan hormat kepada sesama. Jadi tidak melakukan dengan semangat anarkis, tidak melakukan dengan semangat pemberontakan yang kasar, yang ingin menundukkan orang lain dengan seenaknya memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Tidak, kita tidak melakukan hal-hal itu dengan cara yang demikian. Tetapi kita sungguh-sungguh melakukannya dengan lemah lembut dan penuh hormat, karena saya dan Anda tahu bahwa apa yang saya bela, apa yang saya nyatakan ini sungguh-sungguh adalah kebenaran yang menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan pihak atau orang-orang yang dibela, dan juga mewartakan kebenaran ini kepada orang-orang lain. Saudara, ada satu pepatah yang seringkali membuat orang kemudian memilih untuk diam saja, yaitu silence is golden. Sebetulnya pepatah ini bukan mengandung arti diam saja sudah, supaya diri saya aman, supaya selamat, supaya orang tidak mengambil posisi berseberangan dengan saya, supaya saya mempunyai banyak teman. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Silence is golden. Ini menyatakan, kalau kita renungkan pada hari ini, justru mengajarkan kepada kita semua bahwa berani menyampaikan secara eksplisit tentang suatu kebenaran ini adalah keharusan. Namun menyatakannya itu harus dengan hati yang bijaksana, dengan pikiran yang sejuk, yang
dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh ketika kita menyatakan pembelaan terhadap kebenaran ini, seperti Nikodemus yang membela Tuhan Yesus Kristus, kita melakukannya dengan pikiran yang peka untuk memahami apa yang Roh Kudus letakkan di dalam pikiran dan mulut kita untuk disampaikan secara lisan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, silence is golden. Ini perlu kita hayati di dalam hidup kita, yaitu kita sungguh-sungguh merenungkan apakah yang akan aku katakan, apakah yang akan aku nyatakan ini bukan berdasarkan emosiku semata-mata. Apakah bukan berdasarkan dorongan-dorongan kepentinganku sendiri, berdasarkan kebencian-kebencian yang ingin menjatuhkan orang lain, ataukah aku sungguh menyatakan bahwa inilah yang benar? Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam masa Prapaskah ini, marilah kita lebih banyak mengambil waktu hening, silence di hadapan dan di hadirat Tuhan, untuk sungguh-sungguh dapat mereguk kebenaran, sehingga hidup kita merupakan hidup yang senantiasa menyatakan kebenaran itu sendiri. Dan Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Marilah kita hidup di dalam Kristus Yesus, sehingga hidup kita pun adalah hidup yang selalu mewartakan sang kebenaran itu. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami boleh merenungkan tentang Nikodemus yang membela kebenaran. Bantulah kami senantiasa agar hidup kami pun boleh tampil sebagai pembela-pembela kebenaran, yaitu yang menyatakan kebenaran melalui sikap dan perkataan kami dimanapun berada. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.